Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah ngaji kolbu di bulan suci Ramadan, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Dan kita melanjutkan yang perlu kita jaga setelah Bapak Ibu sekalian kita semua mengetahui apa yang harus kita jaga. Kemarin adalah bicara tentang rezeki dan makanan yang kita harus jaga, jangan sampai yang masuk di dalam diri kita itu yang haram, yang syubhat. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bicara tentang jaga dari alat kelamin kita. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa naflahu bihi ma fi ulufiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal farju fahfadhu an kulli ma harramallahu ta'ala. Kita harus menjaga kelamin dan kita harus menjaga dari sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kazina, al-liwat, homoseks, wal musahaqqati, lesbian, ma'amisliha, dan hal-hal yang sepertinya, wal mufakhadatir lirrujuli ma'amislihi, dan orang yang merangsang laki-laki memainkan hubungan dalam bentuk gesek-gesekan. Di sini disebut gesek-gesekan paha. Wal istimna'i bil yadi, maaf, yang laki yang belum nikah dilarang untuk onani, ya. Wal wad'i fil haidhi wa fid dhuhri qabla al-ghusli, istri yang haid yang belum mandi juga tidak boleh. Wa ityanihil bahimah, dan tidak boleh menyetubuhi binatang. Wa kun kama qala Allah ta'ala, jadikanlah dirimu seperti yang difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Walladzina hum li furujihim, maka hendaklah engkau menjaga apa yang ada di dalam diri Anda, yaitu alat kelamin, illa ala aswajihim, kecuali terhadap istri-istri kita, au malakat aimanuhum, atau budak yang sudah menjadi milik kita, tapi ini kan sudah nggak ada, ya, jadi nggak berlaku. Fa innahum ghairu malumin, karena sesungguhnya mereka dalam hal ini adalah sesuatu hal ini tiada tercela, artinya sah. Tapi selain itu maka dia tidak boleh, hukumnya ini adalah dosa besar. Ini ada di surat Al-Mu'minun, ya, dan juga ada di surat di ayat 5 dan 6. Bapak sekalian, karena ala wajhin adzina fi syara',
apabila keadaan berdasarkan cara yang diizinkan hanya melalui syariat. Syariat adalah kepada istri yang sah. Dunal ityani fi ghairil ma'ti wa fi halil haidhi awin nifas. Juga dilarang menggauli ya kepada istrinya yang sedang haid atau sedang nifas, belum 41 hari ya sudah lakinya nggak kuat, itu nggak boleh. Au nahwi dzalik, atau semacam itu, ka wad'i amati qoblal istibra'i fa innahu haram, yaitu wanita yang sudah bebas itu tidak boleh, artinya tidak ada perbudakan, ini nggak berlaku lagi. Hal-hal itu semua adalah fa innahu haram, itu semua adalah haram. Wa man fa'alau fa innahu malumun, dan siapa yang melakukan maka sesungguhnya sebagai orang yang tercela. Wala tasilu ila hifdzil farji illa hifdzil ain anin nadhar, dan kamu tidak akan sampai kepada hakikat tadi, menjaga alat kelamin kita ya, bi hifdzil ain an nadhar, yaitu menjaga mata kita. Sesuatu itu memang mulanya dari mata. Mata melihat, kemudian tergoda, bisa jadi jalan terus. Wa hifdzil qalbi an tafakkur, dan menjaga hati kita dari tafakur kepada Allah. Fi mahasini ma yustashab, tentang keindahan sesuatu yang diinginkan. Artinya kita harus menjaga tafakur hati kita, pandangan kita jangan sampai tergoda kepada sesuatu yang mengarah kepada tidak terjaganya kelamin kita, baik laki maupun perempuan. Wa hifdzil batni suhbatin, orang yang bisa tergoda itu biasanya tidak menjaga perut dari makanan yang haram, anil harami wa badil aula ya, dan ini wa anisab'i, dan keadaan makanan yang super bergizi itu juga bisa mempengaruhi semangat syahwatnya itu tinggi. Kama marra tafsiluhu, sebagaimana telah berlalu dalam keterangan yang dulu, yang lama. Fa inna hadhihi ya muharrikatun lisahwati wa magharisuha, karena sesungguhnya hal-hal ini adalah sebagai penggerak bagi syahwat dan menjadi bibit-bibit syahwat. Au usuliha, berarti tadi pandangan matanya yang bagus, tidak ada tafakur pada Allah, tidak ada tadakur, makanannya yang haram, kemudian terlalu kenyang, itu adalah sumber-sumber dari seseorang menyimpang dalam hal menyangkut hubungan seks, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bagian dari yang dilarang. Nah sekarang pindah dari makanan jangan haram, kemudian menyangkut kelamin, dan sekarang menyangkut kedua tangan kita. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa ammal yadani fahfadhuma an tadriba bihima musliman aw dhimmiyan. Jagalah kedua tanganmu, jangan sampai memukul sesama orang muslim atau orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang mengikuti aturan-aturan di dalam pemerintahan Islam, dan dia membayar pajak dan sebagainya, dia tetap harus dilindungi. Bi ghairi musawwi'in syar'in, dengan alasan tanpa diperkenankan syariat. Kadarbi fil wajhi, seperti mukul wajahnya. Au taqtutalu bihima, atau kamu membunuhnya dengan kedua tanganmu. Bi mubasyaratin au bisababin kahufril bi'ri udwanan, dengan langsung atau tidak langsung, seperti menggali sumur jebakan karena permusuhan. Jadi orang kadang-kadang kan dijebak
ada sesuatu, ya sumurnya dalam, di dalamnya ada duri dan sebagainya, di atasnya dikasih ya daun-daunan, orang nggak tahu masuk, itu bagian dari cara membunuh dan itu tidak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahlas sama'i wa ahlil ardi istaraku fi damin mu'minin lakabbuhumullah ta'ala finnar." Seandainya penghuni langit dan bumi mereka bersekutu dalam hal ada kejadian penumpahan darah seseorang muslim, maka pastilah Allah akan menelungkupkan mereka di dalam neraka. Jadi tidak boleh membunuh sesama muslim tanpa alasan syar'i. Coba bayangkan Bapak sekalian, ada teman-teman yang suka ngebom, ya kan? Yang dibom sesama muslim, hanya pandangannya berbeda, mazhabnya berbeda, dibom. Nah, coba bayangkan, itu adalah sesama muslim kita. Nah, jadi dengan demikian hati-hati kalau berteman, cari pandangan sosial termasuk politiknya, akidahnya, keimanannya itu yang ahli sunnah wal jamaah. Itu lebih tenang, lebih damai, lebih ramah. Au tanawala bihima malan haraman, atau kamu memperoleh harta haram dengan kedua tangan, bekerja dengan kedua tangan kita yang haram, itu juga tidak boleh. Jadi tangan kita harus jaga. Kal hasili bitafi fil kaili wal wazni bisyarqi, seperti harta yang betulnya mengurangi takaran timbangan dengan mencuri, ya. Au tu'dhiya bihima ahadan minal khalqi, atau menyakiti dari kedua tangan kita kepada makhluk lain, itu haram. Kata'ati wa taf'i, seperti menarik, mendorong, memukul. Au takhafu au takhuna bihima fi amanatin au wadi'atin, lalu berkhianat dengan kedua tangan itu dalam hal amanah titipan. Jadi kita dititipin sesuatu, kemudian kita khianat, maka kedua tangan kita telah melakukan pengkhianatan dan itu haram. Fal amanatu hiya yastakhfad indal amin wal wadi'atu ma yakuna inda min malil ghairi. Amanah adalah sesuatu yang dijaga dari orang yang terpercaya, sedangkan titipan adalah sesuatu yang berada di sisimu dari harta. Kira-kira kalau amanah itu intangible, yang tidak bisa dihitung. Kalau yang titipan berarti tangible, titip uang 1 juta, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka itu harus dijaga oleh amanah kita. Yang tidak boleh dilakukan oleh tangan kita apa? Au taktuba bihima malaya jurun nutko bihi fa innal kolama ahadul lisanain, atau kamu menulis buku kedua tanganmu yang tidak boleh mengucapkan, karena sungguhnya pena adalah dari dua lisan itu. Jadi kalau nulis kok isinya adalah fitnah dibaca orang, maka sesungguhnya dia akan melahirkan dosa besar. Dosanya dosa warisan. Menulis buku, bukunya tidak benar, fitnah lagi, ngumpulin data, datanya tidak benar, awas. Jadi para buzzer ini hukumannya luar biasa. Mungkin maaf dapatnya nggak banyak sesuai dengan orderan, tapi akibatnya bahaya. Karena itu fahfat al-qalama amma yajibu hifdzul lisani anhu, karena itu jagalah kamu kalau menulis dari sesuatu yang harus dijaga, wajib lisannya itu. Jadi kan 3 unsur, otak bergerak, ya, tangan menggerakkannya baik dalam tulisan maupun dalam bentuk WA sehari-hari itu. Nah, tangan menuliskan simulasi dari verbal mulut. Nah, kemudian hanya tidak diucapkan tapi ditulis.
lah ini haram. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mengeser yang sifatnya menjelekkan orang lain, menjelekkan pemerintah, menjelekkan kawan dan hal-hal lain, dan itu sangat bahaya buat diri kita. Sebagai Syekh Dzunun Al-Misri, ya, dengan nadhamnya beliau mengatakan, wa ma min kitabin illa sayablah wa yabqad dahru ma katabat yadah, dan tidaklah dari menulis melainkan kita akan mati, kan, dan masih sepanjang masa apa yang telah ditulis ada di tangannya. Kita mungkin sudah mati, tulisannya adalah tidak mati, sehingga ini bahaya. Oke. Maka dengan demikian, fala taktub bikafika khairu sa'in, maka janganlah kamu menulis dengan tanganmu selain sesuatu tulisan yang benar, yusirruka fil qiyamah antarahu, maka yang dapat membuatmu senang di hari kiamat yang kamu akan melihatnya. Artinya kalau kita nulis yang baik-baik, maka kita akan jadi amal hasanah kita, dan itu ada menjadi amal yang betul-betul menjadi amal jariah. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Jadi 2 yang harus kita jaga. Yang pertama adalah tangan kita, alat kelamin. Yang kedua adalah tangan kita. Kemudian besok kita akan meneruskan, yaitu tentang kaki, ya. Wa ammar rijalu fafadhuma an antamsi bihima ila haram. Janganlah engkau berjalan melalui kakimu itu ke tempat-tempat yang diharamkan, maksiat, hal-hal yang melahirkan dosa, ma'asi wa dzunub, itu harus kita jaga. Demikian, terima kasih, semoga Allah meridhai. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.